Gambarkan, saya jelaskan, perlu ada forum tawar-menawar dan perdamaian. Nama petinggi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Reda Matovandi, beberapa waktu belakangan jadi sorotan publik di tengah bergulirnya kasus Mario Dandi Satrio yang melakukan aksi barbar pada Kristalino David Ozora. Reda Matovandi menjadi viral atas inisiatifnya yang sempat menawarkan restoratif justice atau upaya damai antara kedua belah pihak. Siapa Reda Matovandi yang terkesan nekat mengusulkan ide kontroversial tersebut? Reda Matovandi merupakan seorang jaksa sekaligus akademisi di bidang penegakan hukum. Saat ini ia menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ia lahir di Jakarta pada 20 Juni 1962. Reda menyelesaikan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Pancasila antara tahun 1988 hingga 1992. Pria 52 tahun ini kemudian melanjutkan jenjang S2 di Fakultas de Droit de Universitas Aix Marseille 3 Prancis pada 2001-2002 silam. Tak sampai di situ saja, ia kemudian mengambil studi lanjutan S3 dan meraih gelar doktor di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Perjalanan karir pria ini moncer dan semulus tatanan rambutnya yang terlihat nyaris pelontos. Sebelum bertugas di Kejati DKI Jakarta, Reda Matovandi sempat bertugas di sejumlah kejaksaan. Ia misalnya pernah menjadi Kabak TU pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada 2011. Setahun kemudian, Reda Matovandi mengemban amanah sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon, Banten. Lalu pada tahun 2013, ia dipercaya menempati posisi Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selain aktif di tanah air, ia juga dipercaya menjadi konsultan hukum atau kejaksaan pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong 2014-2015. Lalu pada medio 2015, Reda berdinas sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Sejak Februari 2022, Reda Matovandi dipercaya menjadi Kepala Kejati DKI Jakarta hingga saat ini. Selain sebagai jaksa, Reda Matovandi juga merupakan seorang akademisi. Di hari tertentu, ia punya jadwal mengajar sebagai dosen ilmu hukum di Universitas Pancasila, lektor di Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, serta pengajar tidak tetap di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sejumlah mata kuliah yang diajarkan Reda Matovandi pada para mahasiswanya sejak tahun 2007, yakni antara lain perbandingan hukum pidana, teori kebudayaan, hukum pidana transnasional, hingga hukum pidana internasional. Selain itu, saat menjadi tenaga pengajar pada Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, ia memberikan mata kuliah tindak pidana pencucian uang, mutual legal assistance and extradition. Sebagai seorang akademi, Reda Matovandi juga telah menulis sejumlah karya buku, yakni semisal Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan. Dan ada juga buku Problematika dan Solusi Penanganan Kejahatan Cyber di Indonesia. Saat berkarir sebagai Kejati Banten, Reda Matovandi berhasil mengungkapkan kasus kelas kakap berupa penyimpangan anggaran penanganan COVID-19 dalam kegiatan pengadaan masker di Dinas Kesehatan Banten yang bersumber dari belanja tidak terduga Banten tahun anggaran 2020. Dari kasus ini, Reda berhasil menyelamatkan keuangan negara yang mencapai 1.680 miliar rupiah. Selain itu, saat Reda menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, dia berhasil membongkar kasus pengadaan komputer UNBK SMA SMK yang pernah dilaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2018. Berkat kerja kerasnya menangani sejumlah kasus pada 2022 lalu, saat telah menjabat sebagai Kejati DKI Jakarta, Dr. Reda mendapatkan apresiasi berupaya anugerah Sahabat Pers Indonesia dari Serikat Media Cyber Indonesia, SMSI. Alasan Reda menerima penghargaan tersebut karena dirinya disebut selalu membuka ruang kepada wartawan untuk menanyakan kasus dan perkara tindak pidana yang ditangani oleh dirinya bersama jajaran kejaksaan, sehingga pemberitaan menjadi berimbang atau cover both side. Buntut adanya tawaran damai dari Kejati DKI Jakarta kepada keluarga David Ozora mengundang reaksi berbagai pihak.
termasuk dari ayah David Ozora, yakni Jonathan Latumahina. Dia dengan tegas dan keras menolak tawaran perdamaian Mario Dandi Satrio. Bahkan Jonathan Latumahina mengaku lebih memilih opsi berperang daripada harus berdamai dengan orang-orang yang menganiaya anak kesayangannya. Tak hanya ayah David yang menolak tegas tawaran kontroversial tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD pun beraksi terhadap ide restoratif justice yang ditawarkan Reda. Mahfud MD menyatakan bahwa perkara yang menjerat Mario Dandi tidak bisa diselesaikan melalui restoratif justice atau keadilan restoratif. Usulan tersebut menurut Mahfud terkesan lebay. Berdasarkan penelusuran lewat LHKPN KPK, harta kekayaan Reda Motovani mengalami peningkatan dalam kurun waktu 3 tahun. Kala menjabat sebagai asisten tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, pada 2018 harta kekayaan Reda Motovani mencapai 5,8 miliar rupiah. Kemudian pada data LHKPN 2021, dosen pengajar di Universitas Pancasila itu mempunyai harta kekayaan yang naik hingga 7,1 miliar rupiah. Sebenarnya Reda memiliki total harta hingga 18,88 miliar rupiah. Namun, total harta kekayaan Reda Motovani itu dikurangi dengan hutang yang mencapai 11,68 miliar rupiah. Pundi-pundi harta kekayaan Reda Motovani itu sebagian besar berasal dari aset berupa tanah dan atau bangunan sebanyak 18 bidang dengan nilai total mencapai 14,96 miliar rupiah. Aset belasan miliaran tersebut tersebar di sejumlah daerah. Sementara itu, untuk harta bergerak berupa alat transportasi, pria 52 tahun ini diketahui hanya memiliki 1 unit mobil yang dilaporkannya yakni Honda CR-V Jeep 2010 seharga 130 juta rupiah. Ia juga memiliki harta bergerak lainnya setara 129 jutaan rupiah, serta harta dalam bentuk kas dan setara kas senilai 3,6 miliar rupiah. Menyadari pernyataan sang Kajati yang mengundang polemik publik, pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta segera merilis pernyataan yang melarat statement sang bos tak lama setelahnya. Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Ade Sofyan menegaskan bahwa usulan damai tersebut hanya untuk pelaku berinisial Agnes Gracia, bukan untuk Mario Dandi dan Shane Lucas. Seperti diduga sebelumnya, netizen tanah air juga geram dengan usulan Kejati DKI Jakarta tersebut. Netizen marah dan mencibir Reda karena mengajukan usulan tersebut di tengah kondisi David Ozora yang belum pulih. Menurut kalian, apakah deretan prestasinya dan jejak karir mentereng Reda Motovani ketika luluh lantak dengan tawaran kontroversialnya tersebut?